Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Veronica Ambarani dengan NIM 21060910058 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Awatara dan orang suci. Menurut agama Hindu, orang suci umat Hindu merupakan orang yang telah memiliki status dwi jati dan peran sebagai orang suci secara lahir dan batin. Jadi, orang suci adalah orang yang taat pada ajaran agama Hindu dan memiliki tugas sebagai pembina dan pelayanan umat Hindu. Adapun cara penyucian orang suci dibedakan dalam dua golongan, yaitu golongan Eka Jati. Golongan Eka Jati merupakan orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut Mawinten. Setelah melewati tahap Mawinten, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyatnya. Yang kedua ada golongan Wijati. Golongan ini merupakan orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau Madikse. Orang yang telah melakukan proses ini disebut orang yang telah lahir dua kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu dan kelahiran yang kedua seorang guru rohani dan acarya atau nabi. Setelah melakukan proses itu, orang suci tersebut diberi gelar sulinggi atau pyandita. Nah, peran orang suci umat Hindu atau pandita dan pyandita dikatakan memiliki peran besar karena dalam kehidupan beragama membina umat dan sebagiannya. Sejarah agama Hindu juga telah membuktikan bagaimana peran orang-orang suci Hindu pada zaman dulu di dalamnya menyebarkan agama Hindu, di dalam membina kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat, dan meneruskan ajaran-ajaran tersebut pada masa yang akan datang. Adapun pengertian dari orang suci atau pandita dan pyandita, yaitu pandita dan pyandita secara umum dikenal dengan nama orang suci, yaitu seorang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan upacara baik dalam skala besar maupun skala kecil. Orang suci dapat diartikan sebagai orang yang mampu menerima getaran-getaran gaib, memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama. Adapun pengertian dari pandita dan pyandita sebagai berikut. Pengertian pandita adalah golongan orang suci yang telah didwijati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau Madikse, yaitu disebut telah lahir dua kali. Yang kedua ada pengertian pyandita. Pyandita merupakan pemangku Eka Jati. Eka Jati berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti satu dan Jati berasal dari kata ja yang berarti lahir. Jadi Eka Jati berarti lahir sekali, yakni hanya lahir dari kandungan seorang ibu. Orang suci yang tergolong dalam Eka Jati adalah pemangku atau disebut juga pyandita. Nah, terdapat sasana orang suci di mana dalam kitab Siwa Sasana disebutkan bahwa sejak seorang mendapatkan dikse atau upacara penyucian, mereka dikenal sebagai dwijati dan daripadanya diharapkan mulai mematuhi segala peraturan kebrahmaan, rohani atau pandita dan pyandita yang melalui proses tata upacara dikse inilah yang mempunyai wewenang luas dan lengkap pelaksanaan loka palas raya, itu yakni wewenang di dalam memimpin atau menyelesaikan berbagai yatnya termasuk memberikan air suci atau tirta. Orang suci memiliki wewenang. Nah, wewenang orang suci secara umum akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada berbuat kerti, yang kedua taat dengan brata, yang ketiga ada smedi, yang keempat ada aji yatnika, yang kelima ada aji tarke, yang keenam ada trikaya parisude, yang ketujuh ada sajaring manu, yang kedelapan ada kamoksan, yang kesembilan aste brate, yang ke-10 buana rue, yang ke-11 dise pakraman, yang ke-12 ada payupatan mahayuning, yang terakhir ada tatwe jenane. Di mana
Terdapat riwayat singkat orang suci umat Hindu. Riwayat singkat orang suci agama Hindu yaitu orang suci merupakan manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Nah, pengertian awatara yaitu dalam kamus istilah agama Hindu, awatara berasal dari kata ava yang artinya bahwa dan tara atau tra artinya menyeberang atau menjelma. Jadi awatara berarti perwujudan Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa turun ke dunia untuk menegakkan dharma dari tantangan adharma dengan perwujudan tertentu untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman bahaya. Awatara biasanya ditandai dengan turunnya ide Sang Yang Widi Wasa yang turun ke dunia menyelamatkan manusia dengan manifestasi sebagai Dewa Wisnu turun ke dunia dengan mengambil wujud tertentu. Terdapat pula sloka-sloka tentang awatara. Paratrinyam sadatinam vinasaya ca duskratamadharma smatapanartaya samba fami yuge bab 4.8 untuk menyelamatkan orang saleh, membinasakan orang jahat, dan untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma, aku sendiri muncul pada setiap zaman. Yang kedua ada yada hidi dharmayasa glanir bawati bratar byutanam adarmasya tadatmanam sriyachma aham bab 4.7 yang memiliki arti kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela. Pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Batara. Adapun bagian-bagian dari awatara, yang pertama ada Matsya Awatara, yang kedua ada Kurma Awatara, yang ketiga ada Waraha Awatara, yang keempat ada Narasima Awatara, yang kelima ada Wamana Awatara, yang keenam ada Parasurama Awatara, ketujuh ada Rama Awatara, kedelapan ada Krishna Awatara, kesembilan ada Buddha Awatara, dan kesepuluh ada Kalki Awatara. Jenis-jenis awatara, yang pertama ada Matsya Awatara. Ikan yang maha besar muncul pada zaman Satya Yuga bertujuan untuk menyelamatkan benih manusia yang terancam punah. Yang kedua ada Kurma Awatara. Kura-kura raksasa muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan untuk menahan gunung Mandagiri supaya tidak tenggelam. Yang ketiga ada Waraha Awatara. Badak besar muncul pada zaman Satya Yuga. Yang keempat ada Narasima Awatara. Manusia berkepala singa membunuh Raja Hiranyakasipu sebagai tokoh adharma saat itu muncul pada zaman Satya Yuga. Yang kelima ada Wamana Awatara. Orang kerdil yang membunuh Raja Bali sebagai tokoh adharma muncul pada zaman Treta Yuga. Yang keenam ada Parasurama Awatara. Pandita yang selalu membawa kapak memberi kesadaran kepada kesatria untuk mengendalikan dharma atau kepemimpinan dengan sebaik-baiknya muncul pada zaman Treta Yuga. Yang ketujuh ada Rama Awatara, putra Prabu Dasarata, guna membela adharma yang dipimpin oleh Rawana yang pasukannya terbasmi muncul pada zaman Treta Yuga. Yang kedelapan ada Krishna Awatara, putra Prabu Wasudewa dengan Dewi Dewaki menghancurkan Raja Kansa dan Jasarandra, golongan adharma pada saat itu muncul pada zaman Dwapara Yuga. Yang kesembilan ada Buddha Awatara, putra Prabu Sudodana dengan Dewi Maya, bertugas menyadarkan manusia agar bebas dari penderitaan melalui jalan tengah di antara kedelapan cakram putaran hidup, muncul pada zaman Kali Yuga. Yang ke-10 ada Kalki Awatara. Awatara yang ke-10 ini menurut keyakinan agama Hindu, beliau akan datang nanti pada akhir zaman Kali Yuga bila adharma sudah betul-betul merajalela.
Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat ada salah jawaban atau kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.